ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat atau yang tidak terlihat, bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur kita kepada Allah, semoga kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita berharap curah limpah kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai tolak ukur ketika kita ingin mencari panutan sejati, idola hakiki, bahkan figur yang sempurna akhlak dan pribadinya. Kita berharap semoga kita digolongkan menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua dan masuk kategori golongan beliau yang memperoleh syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasanya rasa cinta kita bisa kita buktikan kepada Nabi Muhammad dengan cara mengikuti sunnah-sunnah. Ibu tahu sunnah Nabi ketika makan diutamakan pakai tangan berapa jari? Ini udah bukan lagi politik ya, udah lewat. Berapa jari? Ada yang ke satu deh. Dulu tinggal. Karena kurma. Karena kurma. Dan juga Nabi mencontohkan gimana cara tidur, cara berpakaian, etika dalam berumah tangga, bergaul, bersilaturahim. Itu ada tuntunannya, sunnah-sunnah yang Nabi contohkan, ajarkan. Bahkan tadi saya baca-baca gitu ya tentang ya kisah-kisah ataupun kitab yang lainnya. Baca satu kisah Nabi kita itu pernah punya baju ya hanya tinggal ya itulah yang dipakai. Udah lama nggak dipakai. Kisah ini berjudul 8 dirham. Nabi itu sampai habis waktunya. Baterainya ya. Iya. Aduh lupa saya apa tadi? 8 dirham. Nabi itu sampai gak punya uang buat beli baju. Pernah. Yang beliau lihat hanya baju yang dipakainya, sudah harus ganti sebetulnya. Tapi alhamdulillah istilahnya ada uang 8 dirham. Nah beliau tuh mau beli baju, ke pasar lah bergegas. Ketika ke pasar, sebelum ke pasar melihat ada seorang wanita yang ya istilahnya kelaparan atau butuh bantuan. Nabi sisihkan yang dari 8 dirham 2 dirham dikasihlah, biasanya disedekahkan. Berangkat lagi ke pasar, meneruskan perjalanan. Sampai di pasar senang, alhamdulillah nyarilah tempat kain atau baju. Dapat baju yang bagus, harganya 4 dirham. Dia bawa pulang. Melihat ada orang tua, kakek-kakek yang mohon maaf tidak berpakaian. Dan dia minta tolong dikasih ya istilahnya buat menutupi badannya. Maka baju yang tadi baru itu Nabi beli. Otomatis Nabi tersisa 2 dirham uangnya. Balik lagi ke pasar untuk beli baju yang lebih. Ya baru memang tapi secara kainnya itu kasar. Nabi beli. Alhamdulillah senang Nabi itu bisa ganti baju dengan baju yang baru itu. Ketika perjalanan pulang, Nabi melihat seorang wanita budak yang dia sedang menangis membutuhkan pertolongan bahasanya karena sudah agak larut malam. Wanita ini ya takut pulang ke rumah, takut dimarahin sama majikannya.
karena sudah kesorean atau kemalaman. Maka Nabi istilahnya apa ya, menemani buat ayo nganterin pulang seorang budak. Sampai di rumah majikannya ada banyak wanita-wanita di dalamnya, karena kebetulan yang laki-lakinya mungkin lagi ada keluar atau sebagainya. Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang mengucapkan, gak ada yang menjawab. Padahal di dalam rumah tersebut pada mendengar suara Nabi, ada yang salam. Kedua kalinya Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada yang balas lagi. Karena syaratnya dalam Islam itu berapa kali kalau salam bertamu? 3 kali. Nah salam yang ketiga Nabi lebih keras lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru semuanya pada menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kaget tuh. Banyak yang jawab. Tadi kok nggak ada yang jawab. Ketika dibuka, Nabi mengutarakan maksudnya. Mohon maaf ibu di sini. Ini saya bawa nemenin ya hamba saya, bukan biasa. Ini tolong jangan dihukum, ya jangan di ini katanya. Kalaupun kalian menghukum, salahkan saya saja, biar saya menanggung hukuman budak ini. Nah ketika itu para wanita yang menjawab salam ini, kenapa? Karena senang mendengar ucapan Nabi dalam salam. Alasannya mereka tidak menjawab salam karena nungguin sampai 3 kali itu. Terus yang kedua, langsung membebaskan budaknya. Kami memaafkan kesalahan ataupun keterlambatan budak ini gitu ya. Dan sekaligus membebaskannya, memerdekakannya di hadapan Engkau ya Rasulullah karena mengharap ridho Allah. Nabi ketika itu mendengar kabar ini langsung senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa dengan kejadian ini gara-gara hanya 8 dirham. Dengan 8 dirham beliau bisa sedekah kepada orang 2 dirham, bantu yang lagi tidak punya pakaian. Bahkan dengan 8 dirham ini bahasanya ada keberkahan apa? Bisa sampai terbebas seorang budak. Nabi pulang itu sampai saking senangnya, ya Allah, Masya Allah. Hanya dengan angka 8 dirham. Pun demikian dengan kita. Ketika kita melakukan amal soleh, perbuatan baik, jangan nunggu kita tuh punya banyak. Ngelihat ada kesempatan, ada amal soleh, maka lakukanlah. Nabi SAW pernah bersabda di riwayat Bukhari dan Ahmad, In qamatis sa'ah, jika kiamat akan terjadi dalam waktu dekat, besok mungkin kiamat. In qamatis sa'ah, wa fi yadi ahadikum fasilah, fa in istata'a an la taquma hatta yaghrisaha falyagrisha. Jika kiamat akan terjadi sedangkan di tangan kalian, di tangan kita ini ada benih pohon. Kita megang benih pohon, 1 benih pohon. Dan ada kesempatan untuk menanamnya, walaupun besok kiamat terjadi, maka segera tanamlah. Maksudnya apa ini? Jangan nunggu-nunggu, nunda-nunda kebaikan. Walaupun kita punya benih pohon, ditanam sekarang hari ini, besok kiamat. Itu maksudnya apa? Itu pun kebaikan. Maka kalau kita melihat orang yang ya biasanya kan anak kecil ya, di sekolahnya temennya jatuh, celup, biasanya ngapain? Anak-anak yang lain biasanya ngapain? Ngetawain ya. Nah itu salah satunya. Maka kita rubah. Oh ada kebaikan, nolongin, bantu, bangunkan temannya. Karena ini kita lagi krisis apa ya, banyak perundungan, bullying itu loh. Saya tadi baca juga ya Allah berita di mana gitu ya Allah. Riskan. Apalagi mental anak zaman sekarang kan ya gitu, dibully dikit mentalnya. Beda dengan generasi kolonial dulu, dibully juga bertahan ya. Ini bukan membedakan, cuman hati-hati dengan kondisi. Jadi sekecil apapun kita punya nilai kebaikan, lakukanlah. Ada yang melakukan kebaikan dengan tenaganya,
ada yang bisa melakukan dengan ilmunya, ada yang bisa bantu dengan materi, harta, dengan ide, gagasan, apalagi? Biasanya apa? Sedekah apalagi? Ya, tenaga ya. Tadi udah, apalagi? Halo, sekurang-kurangnya sedekah, senyuman. Jadi sedekah yang paling ringan ternyata senyuman. Bisa senyum? Coba 1, 2, 3. Kok bersuara? Bahkan istilahnya urusan kebaikan itu sifatnya kan umum, banyak sekali ya, nggak harus kebaikan. Makanya kunci ketika kita melakukan kebaikan adalah 1, lakukan secara acak. Acak, tahu ya acak? Hari ini nolongin siapa, besok siapa, ini siapa, ini siapa. Itu agar terhindar dari sifat ujub. Kalau kita hanya 1 ini bagus memang nggak apa-apa. 1 gitu. Nah kita tuh nanti ada rasa ujub. Wah saya sudah punya panti asuhan binaan. Waktu itu saya ada rasa kebanggaan. Tapi kalau secara acak kita lupa panti asuhan yang mana yang belum ya. Pengennya terus merasa kurang. Atau apapun lah, nggak harus panti dan sebagainya. Kemudian lakukan ya jelas secara ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jangan ada maksud yang lain. Ya, ngasih bantuan tapi ada tujuan yang lain. Jangan lupa ya. Kemudian selanjutnya cara melakukan kebaikan adalah lakukan, lupakan. Kita lakukan kebaikan, kemudian lupakan, jangan diingat-ingat. Ini gambaran, ini contoh seperti kita melakukan amal soleh, buang sampah misalnya. Itu kalau buang sampah tuh ya, enak ya, kita buang terus melupakan. Bukan sembarangan. Intinya buangnya itu enak gitu ketika ngelepas, karena udah gak ngebutuhin. Dan jarang kita itu mengingat-ingat sampah yang sudah kita buang. Sampah yang mau ke sana, gimana nasibnya ya? Enggak. Yang ada itu kita ngelupain, udah lupa. Nah itulah melakukan perbuatan baik itu, lakukan dan lupakan. Nah maka dalam hal ini perlu kita pahami bahwasanya hidup kita di dunia ini sangat singkat, sementara. Maka sebisa mungkin kita berbuat baik, lakukanlah sesuai kemampuan kita. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Nabi, ayyul mu'min afdol?" Orang mukmin yang paling utama, yang paling bagus, yang paling baik adalah yang seperti apa sih? Apa jawaban Nabi? Ahsanuhum khuluqan, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Ternyata ukuran kebaikan seorang mukmin itu dari akhlaknya. Kita kalau bersama orang, dia punya tutur kata yang terjaga, etika yang baik gitu ya, itu akan kita bisa nilai dan kita akan senang dengan berteman dengannya, betul? Bertetangga dengannya akan senang. Akan berbeda suasana ketika kita punya teman, relasi, tetangga yang mungkin ya gimana ya, biasanya yang bikin mudah mengumbar aib. Bayu, nenek, lo saya kisah dua anu. Jadi hati-hati ya, jangan diiyakan. Kalau ada kasih tahu, ingetin, nggak boleh gitu, mungkin dia lupa ya. Jangan kekeh dia ngajakin kita buat bergibah, cari cara untuk menghindar. Punten saya harus angkat nasi atau apa ya, saya harus ke belakang atau apa. Jangan diiyahkan ya. Kalau bisa kita mengingatkan, mungkin jenengan salah lihat. Enggak, saya kemarin melihat dengan mata kepala saya.
Mungkin jenengan salah paham gimana sih, jenengan nggak paham? Saya tuh lihat bareng sama teman juga kok ada. Nah, mungkin ini kali dia lupa. Sudah saya Pak sibuk, asik. Nah misalkan kalau diajak, karena ada orang yang kalau diajak ngobrol nggak mau, nah maka dia nggak ada temannya. Kemudian dalam hal ini juga orang mukmin yang bagus akhlaknya dengan cara apa? Akhlak kepada siapa saja, kepada binatang. Coba lihat, kalau kita pas lagi makan ada kucing misalkan, kira-kira gimana? Hah? Oh diusir ya, diusir. Apalagi? Oh, dikasih dikit. Itu tergantung. Ya, tergantung kita tuh ya. Kalau memang mau mengusir dengan cara yang baik, itu akan kelihatan akhlak kita itu ketika ngusir binatang saja lagi makan. Oh gimana caranya? Pernah ada seseorang yang waktu, mohon maaf, dia motong ayam, ayamnya kan dipretelin bulunya tuh ya, lupa naruhlah ayam itu di atas meja, dia ngambil pisau ke dalam, kucing langsung datang, digondol semuanya. Itu si bapak marahnya luar biasa, sampai ngambil apa itu bedil, mau ditembak itu kucing. Ya Allah, ini beneran saya pernah melihat dulu waktu tahun 2002 kalau nggak salah. Udah lama. 2002. Yang kedua, saya pernah lihat ibu-ibu ini. Ibu-ibu masak ayam goreng. Wah, banyak ayam gorengnya. Anaknya masih usia TK kalau nggak salah, perempuan. Nah, tolong bawain ini ayam ya buat paman gitu. Ini saya pun melihat kejadian ini. Tolong bawakan buat paman, anterin buat paman. Nah, si ibu ini ngangkat yang buat di rumah makannya yang ini. Nah, yang buat paman hanya berapa potong gitu lah ya. Diambil sama si anak ini yang banyak. Dibawa ke pamannya. Ke rumah pamannya agak jauh di sana. Dengan polosnya si anak anterin, si ibu juga yang penting udah dibawain. Ketika datang anaknya, Mama sudah dianterin ke rumah Pak Le atau gimana gitu ya. Oh Ma, bagus, makasih loh ini. Yang mana yang diantar tadi? Yang ini kan ini. Gitu ya. Gimana kira-kira kalau kita di posisi itu? Si ibu ini, Masya Allah, hanya ya sudah, Masya Allah, salah ternyata. Yang buat makan satu keluarga yang ada sekitar 8 potong, yang dikasihin ke paman harusnya yang 2 potong, yang tersisa buat keluarga hanya rezekinya paman. Maksudnya apa? Ya sudah dikasihin, ya jangan diambil lagi. Nah ini kalau kita di posisi itu gimana ibu? Diambil lagi dikejar ya bu? Lihat bu, singiki. Atau yang mana lagi? Tapi saya melihat keikhlasan dari wajah si ibu ketika itu, nggak marahin anaknya. Kamu tuh ya, kok malah ya? Enggak. Yang ada, Masya Allah, ya Allah, sambil tersenyum. Ya akhirnya makannya yang pakai yang lain. Nah, itu gambaran saya melihat ya Allah, ada juga orang yang begitu. Yang tidak mudah menyalahkan situasi, kondisi, menyalahkan siapapun karena kesalahpahaman. Nah itu akhlak, ya. Atau akhlak apalagi biasanya terhadap apalagi semuanya lah ya. Jadi ahsanuhum khuluqan di sini kata Nabi, mukmin yang paling afdol, yang paling utama itu yang memiliki akhlak yang paling bagus. Maka cara melihat akhlak seseorang itu bisa kita lihat dari cara dia berbicara. Ibu kalau cari menantu, suruh calon menantu ibu berbicara, ngomong, nanti akan keluar, ya gitulah. Ini bagus nih ya teorinya. Tapi dia nggak bisa ngomong, maksudnya ngomong apa? Tanya. Gimana menurut kamu tentang A? Misalnya.
Ada dia ngomong, oh menurut saya A itu gini, nanti akan melihat cara bicara itu. Karena omongan kita itu mencerminkan isi apa yang ada di dalam tubuh kita, terutama hati. Nah ini nih, teko ini mengeluarkan isi teko. Ini ibarat teko lah ya, gelas lah ya. Teko itu kan ada moncongnya kalau teko. Nah, moncong teko itu seperti mulut kita. Maka kalau dituang, dalamnya bening, keluarnya bening. Kalau dalamnya kopi, keluarnya kopi. Gak bisa dimanipulasi. Pun demikian seperti diri kita ini. Kita itu keluar dari mulut itu apa yang ada di dalam diri kita. Kalau dalamnya bersih, bening, enak gitu ya, akan keluar seperti itu. Tapi ke dalamnya kotor, ya, bau dan sebagainya, itu akan keluar. Nah, maka cerminan diri kita itu bisa dilihat dari cara kita berbicara. Maka ini perlu kita perhatikan buat diri kita khususnya. Gak usah kita menilai orang lain, oh kaya loh si kaya. Jangan ya. Kemudian dengan cara apa lagi kita bisa melihat? Kasihlah amanah. Kasih amanah atau jabatan. Nah, biasanya yang amanah yang lebih sangat-sangat sensitif itu urusan uang. Urusan uang, titipin aja apa. Nanti akan bisa kita lihat bagaimana akhlak seseorang kalau sudah dikasih uang. Ini terlalu horor kayaknya ya, bukan tadi. Mana bendaharanya di sini? Iya, urusan uang itu sangat sensitif, ya. Bahkan urusan uang, harta yang tadinya teman bisa jadi lawan. Yang tadinya saudara, adik, kakak bisa musuh-musuhan. Betul? Iya. Hanya gara-gara uang. Kemarin hari kemarin kalau nggak salah pagi saya kajiannya tentang harta warisan. Itu tanya jawabnya rame. Sampai menyarankan Ustaz buka kantor konsultasi harta waris zakat. Kayaknya bakal laku Ustaz. Ya. Beda ya. Ternyata iya. Urusan harta itu Masya Allah sangat sensitif. Adik kakak yang tadinya bisa saling sayang menyayangi, hanya gara-gara harta bisa saling menjadi musuh-musuhan. Apalagi kalau sudah, mohon maaf ya, orang tuanya punya harta banyak. Oh, ngeri itu. Kalau belum sempat dibagikan secara clear, besok ketika wafat orang tuanya, peninggalannya jadi bahan rebutan. Sudah banyak ya kasus seperti ini. Nah, tuh makanya cerminan orang mukmin itu bisa dilihat salah satunya dari urusan harta. Maka Nabi sudah mencontohkan. Nabi itu kan hidupnya Masya Allah, bahasa kita jauh daripada gemerlap ataupun hedon ataupun ya gaya hidup yang sangat memamerkan harta, jauh sekali. Padahal Nabi Muhammad itu mudah kalau berdoa minta harta banyak, mudah tidak? Mudah. Minta doa saja sama Allah, minta gunung dijadikan emas semuanya bisa. Atau pasir dijadikan intan berlian, mudah. Itu bisa terjadi. Tapi ternyata Nabi kita tidak memberikan contoh demikian. Kenapa? Karena untuk menjadi teladan buat umatnya, berpikir bagaimana umatnya yang dalam kondisi ya garis di bawah menengah ke bawah secara ekonomi. Masya Allah. Nah maka akhlak yang baik ini cerminan ataupun indikator mukmin yang paling utama. Kemudian ditanya lagi, lalu mukmin yang seperti apa? Ayul mukmin al-aqyas, mukmin yang paling cerdas itu yang kayak gimana ya Rasul? Mukmin yang cerdas kata Nabi SAW adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Aktsaruhum lil mauti dzikra.
Orang mukmin yang paling keren, yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Ya Allah, ternyata ini indikator buat kita masuk golongan mukmin yang cerdas, yang paling banyak mengingat kematian kita besok. Wasti'dadan, dan mereka mempersiapkan untuk kematian, hari kematiannya, bahkan untuk kehidupan yang selanjutnya. Zalika al-aqyas, itulah orang mukmin yang cerdas. Coba sekarang kita renungkan sejauh mana kita sudah banyak mengingat kematian kita. Pernah nggak kita mengingat kematian kita? Ya Allah, apakah nanti saya mati dalam kondisi lagi berzikir, atau lagi sholat, atau lagi baca Quran, atau lagi kumpul di majelis ilmu? Wah, itu kematian yang dirindukan. Saya pernah lihat ada video seorang ustadz, bukan di Indonesia ya, di luar negeri, di Arab, meninggal dunia lagi ceramah. Wah, itu saya pengen. Halo? Gak takut benar-benar. Lagi ceramah gini, padahal lagi semangat. Tiba-tiba, ya Allah, rindu. Tapi saya belum pernah menemukan ada jamaah meninggal dunia ketika lagi pengajian, lagi kajian. Belum. Ada yang udah kan? Oh, kenapa? Kok mulai? Kenapa? Atau na'udzubillah min dzalik, kematian kita justru malah lagi pas bermaksiat, atau lagi kumpul dengan orang-orang yang lagi judi, khamr, gibah, atau na'udzubillah, jangan sampai. Sudah banyak kisahnya orang yang meninggal dunia lagi sujud taraweh, ada ya? Ada. Yang lagi baca tilawatil Quran, ada ibu-ibu gitu. Jadi kore itu ya. Ada yang meninggal dunia pas apa? Ngimami. Oh iya, ngimami. Ini ibu-ibu saya bilang. Ibu-ibu ada, siapa lagi ya? Atau di mana lagi yang pernah dapat? Sholawatan, umroh, haji. Wah. Walaupun kejadian kematiannya kan waktu tahun berapa itu, 2015, masih ingat? Yang ketimpa apa itu? Keren. Itu walaupun bahasa kita, wah kok ngeri ya kematiannya seperti itu. Tapi kalau di momentum yang Masya Allah, di tempat yang luar biasa, itu beda. Karena kematian itu, kematian jelek, suul khotimah atau husnul khotimah itu tidak diukur dengan misalkan matinya kecelakaan. Enggak. Kecelakaan bisa jadi husnul khotimah, bahkan bisa jadi syahid. Ini kita harus berpikir tentang kematian kita. Bahkan hindari kematian yang kita inginkan dengan cara paksaan, yaitu bunuh diri. Na'udzubillah. Meninggal dengan bunuh diri itu dosa besar. Dan ingat, orang yang mau bunuh diri segimanapun caranya, kalau rezekinya di dunia masih ada, tidak akan mati. Karena kematian kita itu korelasinya ikatan kuatnya dengan rezeki. Makanya urusan rezeki jangan kita iri dengan orang. Rezeki kita tuh sudah masing-masing ada takarannya. Orang kalau sudah waktunya habis, rezekinya habis, pasti mati. Seperti batu baterai itu loh. Nah, handphone kita ini, dia masih hidup. Kenapa? Karena ada rezekinya apa? Baterainya masih hidup. Tapi kalau rezeki baterainya udah nggak ada, pasti mati. Nah, sama demikian dengan kita. Baterai kita itu adalah rezeki kita di dunia. Dan rezeki kita masing-masing sudah ada takarannya. Maka orang yang, mohon maaf ya, bunuh diri itu dikategorikan dia orang yang meninggal dalam kondisi bahkan dijadikan masuk neraka jahanam. Dan ingat, segimanapun kita berupaya untuk bunuh diri, kalau rezekinya masih ada, tidak akan pernah terjadi kematiannya. Pernah ini ya, ada seorang anak muda, dia mau bunuh diri, berdiri di rel kereta api. Diri di rel kereta api, ternyata waktu kereta lewat, dia nggak mati karena dia salah rel. Kami itu pada bengong serius banget.
Ada juga ini yang luar biasa, lompat sumur, masuk sumur itu, udah nulis surat karena gara-gara putus cinta. Dia nulis wasiat, jika si dia memang lebih baik daripada aku, biarlah aku mati demi menanggung cinta dan rasa sakitnya diputusin. Wah, selamat tinggal dunia. Ketika itu dia lompat ke sumur, gak mati. Ternyata sumurnya dangkal, malah masuk rumah sakit. Ada yang minum baygon gitu, gak mati-mati, keluar busa aja airnya, malah diopnam. Dia sampai nanya setelah siuman dari pingsannya, kok saya belum mati? Karena dia pengen mati, karena masih ada rezekinya. Nah, rezekinya itu bayar buat ke rumah sakit, itu keluar akhirnya. Kalau sudah habis pasti mati. Ada orang yang gagah, seger, sehat gitu ya, mudah ketawa, rezekinya habis, lagi ketawa bisa mati. Ada kan ya? Ada. Maka kita harus berpikir tentang kematian kita besok bagaimana. Ustaz pengen kematian saya tuh baik, maka kata Nabi adalah biasakan berlaku perbuatan baik. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Ya, ingatin catatan. Seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya. Kalau biasa dia dalam berzikir mengingat Allah, akan dimudahkan ketika diwafatnya berzikir. Bahkan kalimat la ilaha illallah. Atau biasa orang kebiasaannya apa? Balapan. Wih, balap. Pasti nggak jauh meninggalnya di aspal. Ya, maksudnya di jalanan gitu lah ya. Atau gara-gara apa dan sebagainya. Maka salah satu contoh ataupun upaya kita untuk pengen lihat bagaimana kematian kita itu, kebiasaan kita tuh ngapain. Ada orang yang ketika meninggal dunia, dia masih update status. Karena hari-harinya waktu itu pas lagi booming-boomingnya BBM gitu loh, BlackBerry. Dulu dikit-dikit status, dikit-dikit status, dikit-dikit status. Bahkan sampai menjelang akhir hayatnya, dia sampai sibuk nyari mana ya BBM saya ya. Padahal di infus, teman-temannya kaget. Saya belum ada status hari ini. Masya Allah. Teman-temannya sudah mengingatkan, itu gak penting. Kamu tuh pikirin diri kamu ini loh. Saya sudah sehat kok. Saya pengen update status hari ini belum update status. Sampai sebelum meninggalnya dia sempat update status dulu. Nih hati-hati. Maka dari itu kita harus berpikir tentang bagaimana kematian kita besok. Karena hari ini, era zaman saat ini, tidak sedikit orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik. Tapi lupa untuk sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh mati yang baik. Makanya kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap keharibaannya, semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Coba sebelum saya tutup ataupun kita tutup dengan doa, kita buka termin pertanyaan untuk lebih menggagas uraian kita pada sore hari ini. Temanya tadi apa ya? Saya belum bilang temanya. Temanya tentang yang mengingat mati ya boleh, atau akhlak mukmin yang paling sempurna boleh, mana saja lah ya, karena hadisnya tadi jelas. Monggo silahkan ibu siapa ataupun siapa yang mau duluan bertanya. Monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz menanyakan, jika suatu saat ada saudara kita yang wafat sesama muslim, diusahakan kita semaksimalnya kan datang untuk takziah. Yang paling utama saat itu adalah mensolatkan jenazah, karena tidak setiap saat bisa kan beramal yang luar biasa pahalanya itu. Tapi kadang-kadang kita kan tidak asal mensolati jenazah, tapi apa betul ini, mohon maaf kalau salah dikoreksi,
kita harus mengetahui latar belakang orang itu, apalagi mungkin kita tidak mengenalnya. Jadi saya kadang-kadang kalau tidak mengenal, tidak mengenalkan, hanya saya doakan saja. Saya di rumah atau di situ, tapi yang kita serahkan yang betul-betul kita tahu latar belakangnya itu seperti apa. Apakah itu betul atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, biar nggak lupa. Di yang lain dipersilakan, silakan. Apakah betul kita itu kalau pas lagi takziah boleh nggak, kalau istilahnya pilih-pilih, dia saya nggak kenal, doakan saja cukup, ataupun kalau kenal baru takziah dan sebagainya. Ya dua-duanya betul, ya dua-duanya betul. Kalau kita hidup di negara kita beda dengan di Mekah Madinah. Siapapun orang yang diwafatkan di dua kota tersebut, latar belakangnya seperti apapun, itu sudah pilihan Allah. Maka yang terbaik, dan mereka di sana berlomba-lomba, gotong mayatnya, nyolatinya berlomba-lomba. Karena kematian di sana luar biasa. Sekarang kalau di negara kita ataupun di tempat kita di tanah biasa, gimana? Boleh ibu yang pertama, wah karena nggak kenal, nggak ada chemistry, dan saya pun punya kesibukan, saya cukup mendoakan saja, boleh. Atau yang kedua, saya mau ikut siapapun dia, yang penting saya mau ikut, boleh. Karena memang dalam Islam, hak antara muslim yang satu dengan yang lain ada 6. Hakul muslim ala muslim sittun, kata Nabi. Ya, yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika bertemu kita salam. Ketemu walaupun nggak kenal, assalamualaikum. Ketemu seperti kalau di hotel Madinah, Mekah, ibu yang pernah umroh haji, naik lift saja, masuk lift banyak orang di dalam lift, assalamualaikum. Kita di sini beda ya, di mall siapa kamu? Ya harusnya kan gitu, kita budayakan, kita kan negara mayoritas muslim. Assalamualaikum minimal, walaupun kita nggak tahu dia non muslim, assalamualaikum itu sudah standar, boleh assalamualaikum. Kalau tahu muslim karena pakai jilbab semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dilengkapi. Tapi kalau kita nggak tahu ini takutnya non muslim, assalamualaikum, gitu ya. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia ngundang kamu, maka penuhi undangannya, undangan nikahan, mantenan, yunatin, tasyakuran, kenduri atau apa terserah. Kemudian yang ketiga, wa idzastan sahaka fansahu. Jika minta nasihat, nasihatilah. Kalau tidak, jangan kita komentar. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasamithu. Jika bersin dan dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka dia punya hak untuk didoakan yarhamukallah. Itu ya. Yang kelima, wa idza maridu fa'udhu. Wa idza maridu fa'udhu. Jika dia sakit, maka dia punya hak untuk dijenguk. Dan yang keenam, kata Nabi, wa idza mata fatba'hu. Jika mati meninggal dunia, punya hak untuk rangkaiannya diikuti, dalam artian mulai dimandikan, dikafani, disolati, bahkan sampai dikuburkan. Kata Nabi, orang yang mengiringi jenazah sampai ke kuburan, mereka akan mendapatkan pahala berapa? 2 kirot. 2 kirot. Para sahabat bingung, 2 kirot? Berapa ya Nabi 2 kirot? Kata Nabi, 1 kirot besar dan beratnya setara dengan gunung Uhud. Masya Allah. Kita tahu orang yang meninggal ini orang alim, wah langsung takziah, nyolatin, ngiringin jenazahnya sampai dikuburkan. Kita sempurna dapat pahala 2 kirot. Ya, jadi boleh ibu kalau nggak tahu doakan saja, atau sholat goib di sini bisa. Tapi lebih utama ketika kita ikut mengiringinya. Nah seperti ini. Jadi silakan. Yang penting selama kita tahu itu orang muslim yang meninggal dunia, maka dia punya hak untuk diiringi sampai jenazahnya masuk ke liang lahat. Tapi dia ahli maksiat, muslim dia punya hak tetap. Tapi tidak disarankan disolatkan, diimami oleh orang yang alim ataupun tokoh agama. Ini berkaitan dengan surat At-Taubah, ya, turun di surat At-Taubah ayat ke-65 kalau nggak salah, atau 82 lupa saya, terkait dengan Nabi menyolatkan orang yang munafik.
Tapi Umar bin Khattab mengingatkan, ya Nabi, dia orang munafik, jangan kau sholatkan. Tapi Nabi berusaha karena dia muslim kok, tapi dia munafik. Makanya turunlah ayat tersebut, wala taqum ala qabri. Jangan kau berdiri di atas kuburannya untuk menyolatinya. Maka tidak, dari ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, orang munafik yang mengaku dirinya muslim tapi meninggalkan syariat-syariat dan sebagainya, jangan diimami oleh pemuka agama. Karena kalau sudah disolati oleh pemuka agama, orang alim, jujur, dia ya istilahnya secara keilmuan fakih, maka ada keutamaan tersendiri seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Untuk mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, bagi wanita kan tidak dilihat ya, lebih baik tinggal di rumah beberapa saat kemudian berziarah. Bagaimana itu? Iya, ada dua hal. Memang betul, wanita disarankan dia tidak ikut sampai ke makam, diutamakan memang laki-laki, karena memang wanita lebih banyak pahalanya itu di dalam rumah. Hanya wanita itu dibolehkan kalau memang dapat izin. Suami mengizinkan, ayo kita ini ikut, nggak apa-apa. Itu tergantung kondisi. Jadi memang dia yang disarankan, yang dilanjutkan di sini adalah laki-laki. Makanya ibu kalau punya suami, punya anak laki-laki, dia gemar ke masjid, dia biasa menolong orang, dia biasa dalam bersolawat ataupun bersedekah. Bahkan mohon maaf ya, dia takziah, bagus, mengiringi, ikut gali kuburannya atau ini, itu harus ada rasa senang. Kenapa? Karena dia salah satu mengambil banyak-banyak keutamaan. Kayak gitu. Justru malah sebaliknya, kalau ibu punya anak laki-laki, diam di rumah, duduk ngelohong, nunggu hidayah, ngegame. Nah ini tanda tanya. Tanda tanya. Iya, laki-laki itu lebih banyak pahala di luar rumah. Silaturahim, main, wah dengan siapa? Begitu. Ada lagi yang lain mungkin? Boleh. 84 ayatnya. Oh iya. At-Taubah ayat 84. Iya. Masih ada? Monggo Ibu silakan. Rasulullah pernah menyolatkan seorang, tapi ternyata dia itu punya nyata. Kemudian Iya. kalau kita pada umumnya ini kan tidak tahu jenazah itu nyata atau tidak, itu kan Ya, kita yang paling utama adalah jangan mau tahu tentang masalah orang. Jadi kalau niat kita ingin menyolatkan, niatkan ingin menyolatkan saja. Jangan nanya dulu, dia punya hutang? Punya lah ya, kasih itu. Gak usah. Urusan hutang, urusan dia si mayit dengan ahli waris ataupun yang ditinggalkan. Ya, makanya tugas ahli waris ataupun keluarga yang ditinggalkan, dia mengumumkan sebelum dikuburkan jenazahnya itu, siapa yang punya utang silahkan menghadap ke kami sebagai keluarga dan sebagainya. Itu penting karena orang yang mati meninggal dunia walaupun dalam kondisi syahid matinya tapi punya hutang, pintu surga tidak akan dibuka. Tetapi kalau orang yang mengutangi itu mengikhlaskan, oh ya aman. Tapi kan ikhlasnya itu terpaksa karena di akhir harus tak ikhlas diwai. Makanya kan rumus, saya sering dapat nasihat dari guru-guru, kalau hidup kamu mau enak, mau tentrem, mau ayem, jangan pernah memberikan hutang kepada siapapun, sekalipun dia anak, sekalipun dia adik, kakak, bahkan orang tua. Jangan ngasih hutang, apalagi tetangga, teman. Gimana caranya? Kasih sedekah. Sedekah. Kenapa? Karena kalau kita ngasih hutang, kita akan mikirin, kita harus nagih, betul? Kita harus ngingetin, jadi nggak tenang. Nah sekarang kalau kita percaya sama orang tersebut, ya kasih saja.
tanpa harus ada syarat nanti balikin ini loh ya, apalagi tambahin nanti ada 10% loh ya. Nah ini udah masuk riba. Ini kalau hidup kita mau tenang loh ya. Tapi kalau ibu ini nggak masalah, nggak masalah. Yang penting keikhlasan kita tuh di awal kita sudah niatkan sama Allah. Jangan ngomong sama si orangnya, bisa kita ikhlas ya, jangan. Karena ikhlas itu tidak bisa disebut. Orang kalau sudah berlaku sesuatu disebutkan keikhlasannya, maka dia tidak ikhlas. Gugur ikhlasnya. Gitu. Jadi silahkan ibu kalau pas memang dalam kondisi, nah ini harus berpikir kalau mau hutang itu cari saksi, ya cari, nah ditulis. Jadi biar kalau pas kita ini ada yang tahu. Karena resiko kalau misalkan meninggal dunia punya hutang, ya Allah. Nah buat orang yang menghutangi mudahlah mengikhlaskan. Tapi ikhlasan jangan sampai ada embel-embel, karena banyaknya gitu. Apa embel-embelnya? Ya nanti tak tagih di akhirat. Iya resikonya gitu. Kenapa tagih di akhirat itu nggak enak? Ya jangan berpikir nagih hutang di akhirat itu enak. Enggak, demi Allah. Kita memang enak dapat hutang tersebut, dapat dibayar gitu ya. Tapi bakal memperlama waktu kita di yaumul hisab. Harusnya kita sudah masuk ke yaumul mizan, di telaga Rasulullah. Kita masih di yaumul hisab, ketemu si fulan, diadili. Setelah sama si fulan selesai, datang lagi si ini. Iya repot. Iya. Sudah dikatakan dalam hadis riwayat sahih ya, bahwa orang yang paling lama dihisab nanti di yaumil kiamah, di yaumil mizan, yaumil hisab juga, itu siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Dia orang kaya raya, tapi ahli sedekah, gak pernah hutang, tapi hisabnya lama. Kenapa? Karena ya itu hartanya sangat banyak. Sampai dikatakan karena beliau masih hidup, kamu nanti dihisab paling lama di akhirat. Kaget, ya Allah, saya Nabi. Iya. Akhirnya beliau minta doa sama Nabi, ya Nabi tolong doakan saya jadi orang miskin. Minta didoakan jadi orang miskin. Beda dengan kita ya. Pak Ustaz doakan. Minta didoakan jadi orang miskin, tapi Nabi hanya tersenyum saja. Tidak bisa. Dengan atau bahasa kita ya, kamu tuh sudah dinobatkan oleh Allah menjadi orang yang lama nanti dihisabnya. Betul, karena dia berusaha untuk memiskinkan diri, gak bisa. Jadi kaya lagi, karena gara-gara dia ahli sedekah, ahli berbagi. Ya kisah itu secara lengkap nanti kita mulai di pertemuan yang akan datang, entah apa. Ya biar diundang lagi. Ada lagi nih yang selanjutnya. Cukup? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan uraian kita pada sore hari ini betul-betul mendatangkan manfaat untuk bisa kita praktekkan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita saling mengingatkan satu sama lain. Kita juga berharap semoga perkumpulan kita, duduknya kita di majelis ini betul-betul terlimpah curah rahmat, keberkahan serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap berdoa kepada Allah semoga kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun nanti ketika Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaitana wa farrajta 'anna, lakal hamdu bil iman
walakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afa. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khattim lana minal jinni wasyaitani ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana abwabal khairah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'inda al-hisab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Rian, diaturkan jazakumullah khairan katsira atas ilmu yang banyak yang telah disampaikan oleh Ustaz. Semoga Allah akan melindungi Ustaz selalu sehat, selalu dimudahkan urusannya, dimudahkan dalam menyampaikan tausiah-tausiahnya. Semoga kita yang mendengarkan tausiah dapat menjalankan pada kehidupan kita sehari-hari. Demikian tadi itu Ibu tentang kita kalau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Yang lain tadi sudah dikupas lagi, tidak usah saya urai lagi. Semoga Ibu sudah jelas. Yang penting kita untuk selalu berbuat baik, kita jangan tunda-tunda. Kita ingin sedekah segera dilaksanakan, insya Allah Ibu. Ini berkaitan dengan menjelang Ramadan. Saya akan mengumumkan sedikit pengumuman. Ini sudah ada jadwal. Nanti kalau jadwal pengunduh, tapi karena ini yang ngasih tanggal itu dari panitia, jadi ini belum saya tanggali karena belum tahu. Jadi besok sistemnya beda sama tahun kemarin. Intinya sama, cuma bedanya kita biar 10 hari pertama ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Demikian juga 10 hari kedua. Jadi nanti kita diselang-seling. Jadi saya mau kasih tanggal yang susah. Kalau dulu kan kelompok 2 di Ramadan yang 10 hari kedua. Jadi saya kan bisa lihat tanggalnya. Nah, ini nanti saya bagi dulu per kelompok Ibu. Nanti mengenai tanggal nanti saya menyusul, saya terketua kelompok. Nanti kalau karena ini hanya saya melihat jadwal yang kemarin, nanti kalau ada anggota yang belum masuk, ada yang keluar gitu loh. Karena ini kemarin ada yang meninggal. Saya nanti kalau ada yang belum saya ini nanti semoga ibu nanti
Ramadan dimudahkan gitu untuk bersedekah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini nanti sudah ada tulisannya di sini sekitar 250 sampai 300 nanti. Menyesuaikan ini nantinya Ibu. Jadi menyesuaikan kalau kita terakhir nanti kalau jamaahnya berkurang kan kita kayak kemarin kan kita udah bikin 275 ternyata kurang gitu. Nanti fleksibel nih dananya dari masjid 3 juta insya Allah. Semoga Allah mudahkan rezeki Ibu ya, Ibu sehat, dimudahkan semua urusannya, dapat sampai Ramadan ya, Ibu diberi kesehatan, keluarga, anak cucu semua sehat, dimudahkan urusannya, disehatkan juga rezekinya. Ini termasuk ini pengumuman infak Ibu untuk sore hari ini mendapatkan Rp270.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan infak sebelumnya ada 2.230.000. Sehingga kondisi kas kita ada 2.500.000. Ini besok pengumuman sekarang di Ibu Jumat ada pengajian Ar-Rahmah besar di Masjid Baitur Rahman ya. Insya Allah jam 4 Ustadznya Ustadz Safi'i. Semoga Ibu dapat rabu. Sedangkan bulan depan kita libur karena puasa ya. Saya mohon maaf lahir batin sebagai pribadi juga pengurus. Mohon maaf apabila saya dalam bergaul dengan ibu-ibu, juga kepada Ustadz Rian saya mohon maaf lahir batin, sama ibu-ibu semuanya. Semoga dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa untuk bulan depan, mungkin mulai tanggal 11 sampai 12 ya. Ada perbedaan mulainya katanya tuh. Semoga dimudahkan ibu-ibu. Demikian pengumuman dari kami. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, dilanjutkan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya kelupaan yang wudhu pada sore hari ini, hamba Allah. Semoga rezeki yang dikeluarkan dari ibu yang mengundung pada sore hari ini akan diganti Allah dengan rezeki yang lebih baik. Semoga juga disehatkan karena kondisinya agak kurang sehat ya. Semoga dimudahkan juga urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu tunggu yang ketua kelompok ambil satu-satu ya. Iya.